Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah fikih akan mempresentasikan diskusi kami mengenai materi fikih MA kelas 11 semester 2 kurikulum 2013 yang beranggotakan Anggudiah Faridana Ulfa, Aprilia Maharani Firdaus, Bagus Irwinsyah, dan Dia Fresilia Ajeng Prastika. Nah, untuk yang pertama, kita membahas mengenai pernikahan dalam Islam. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu ankah. Ada pula yang mengatakan perkawinan. Menurut istilah fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawai. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Para ulama fikih pengikut mazhab yang empat, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan, dengan diawali dalam akad lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Yang selanjutnya ada dasar hukum pernikahan. Yang pertama, wajib bagi orang yang sudah mampu menikah sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan terjerumus dalam praktek perzinahan. Yang kedua, haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya sedangkan nafsunya belum mendesak. Yang ketiga, sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. Yang keempat, makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya. Yang kelima, mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah. Syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan. Jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Yang kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Dan yang keempat, adanya sigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari perkawinan antara lain yaitu yang pertama, calon suami dengan syarat-syarat beragama Islam. Laki-laki jelas orangnya dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan melakukan perkawinan. Yang kedua, calon istri dengan syarat-syarat beragama meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan jelas orangnya dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan melakukan perkawinan. Yang ketiga, mengenai wali nikah dengan syarat-syarat laki-laki dewasa mempunyai hak perwalian. Yang keempat, bagi seorang saksi, nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. Minimal 2 orang laki-laki hadir dalam ijab kabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam, bersikap adil, dewasa. Dan yang kelima, ijab kabul dengan syarat-syaratnya dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak atau pelaku akad dan penerima akad, dan saksi singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang. Adapun tujuan pernikahan, yang pertama melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah. Yang kedua, memperbanyak keturunan. Dan yang ketiga, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Yang selanjutnya mengenai perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah. Perceraian atau cerai dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak yang berasal dari bahasa Arab talaqa, artinya melepaskan. Talak merupakan bahasa adalah melepaskan ikatan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin. Sedangkan talak menurut syara adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafaz talak. Talak mempunyai arti putusnya ikatan perkawinan atau dengan kata lain perceraian antara suami istri, baik itu timbulnya dari pihak suami ataupun dari pihak istri,
bahkan kesepakatan antara keduanya. Talak itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi Muhammad SAW menanamkan talak sebagai perbuatan halal karena ia merusakkan perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Walaupun tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan jalan darurat terakhir yang dapat ditempuh dalam suatu perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan. Adapun dasar hukum perceraian, dengan memperhatikan kemaslahatan atau kemudaharatannya, hukum perceraian adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakam yang mengurus perkara keduanya. Yang kedua, sunnah talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya sholat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Yang ketiga, mubah talak yang dilakukan karena ada kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan mudarat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan. Yang keempat, haram atau terlarang talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah. Disebut bid'ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kelima, makruh talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat 67, yaitu pertama bahwa talak tersebut haram dilakukan karena dapat menimbulkan mudarat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna. Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan, bahwa talak adalah suatu perbuatan yang halal akan tetapi dibenci Allah. Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunahkan, sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya. Macam-macam perceraian. Yang pertama, talak raj'i, talak yang sang suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru selama istrinya itu talak bain. Talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan dalam masa iddah. Kedua, talak bain adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Yang selanjutnya mengenai waris dan wasiat dalam Islam. Yang pertama ada waris. Kata waris berasal dari bahasa Arab miras. Bentuk jamaknya adalah mewaris, yang berarti adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris. Hukumnya waris dalam Islam dinamakan ilmu faraid, yang artinya ilmu pembagian, atau yang lebih jelas diartikan suatu ilmu yang menerangkan tata cara pembagian harta dari seseorang yang telah meninggal dengan pembagian yang telah ditentukan untuk dibagikan kepada yang berhak menerima. Dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta warisan dari orang yang meninggal kepada para ahli waris dan dengan ketentuan bagian tertentu. Rukun dan syarat-syarat kewarisan Islam. Mewaris menurut hukum Islam, mewaris atau pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagikan pengalihannya kepada para ahli waris. Yang kedua, al-waris atau ahli waris. Menurut hukum Islam, al-waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan maupun sebab hubungan hak perwalian dengan mewaris. Yang ketiga, maurus atau harta waris. Menurut hukum Islam, maurus adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat. Adapun syarat mewarisi ada 3, yaitu yang pertama meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi. Jadi seorang disebut mewaris apabila orang tersebut telah meninggal dunia.
Yang kedua, hidupnya ahli waris. Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, mengetahui status kewarisan. Dalam hal kewarisan, agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, maka haruslah jelas hubungan antara keduanya. Adapun sebab-sebab mendapatkan, yang pertama itu ada hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan adalah suami istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan akad perkawinan secara sah. Yang kedua, hubungan kekerabatan. Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Yang ketiga, hubungan memerdekakan budak atau walak. Walak dalam pengertian syariat adalah kekerabatan yang timbul karena membebaskan atau memberi hak emansipasi budak. Selanjutnya ada halangan mendapatkan warisan. Yang pertama ada pembunuhan, yang kedua perbudakan, yang ketiga berlainan agama. Adapun golongan ahli waris, ashabul furud atau golongan ahli waris yang bagian haknya telah ditentukan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 atau 1/8. Orang-orang yang termasuk dalam golongan ashabul furud dan dapat mewarisi harta pewaris berjumlah 25 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Yang selanjutnya ada wasiat. Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata washa yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia. Unsur dan syarat wasiat. Adapun rukun wasiat itu ada 4, yaitu yang pertama pemberi wasiat atau musi, yang kedua penerima wasiat atau mushan lahu, yang ketiga barang yang diwasiatkan atau musan bihi, dan yang keempat kalimat wasiat atau lafaz. Sedangkan syarat-syarat wasiat ada 4, yaitu yang pertama pemberi wasiat, yang kedua penerima wasiat, yang ketiga penerima wasiat, dan yang keempat barang yang diwasiatkan. Harta atau barang tersebut hendaknya tidak melebihi kadar sepertiga harta. Yang selanjutnya ada pewasiat. 1. Wajib hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung jawab syar'i yang harus dilaksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang harus dilaksanakan. Sedemikian sehingga khawatir jika tidak diwasiatkan hal itu tidak sampai kepada yang berhak seperti zakat dan haji, dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak diwasiatkan. Yang kedua, mustahab wasiat. Hukumnya mustahab, sangat dianjurkan dalam perbuatan takarub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberi kepada para sanak kerabat yang miskin, terutama yang tidak akan menerima bagian harta warisan. Yang ketiga, haram hukum wasiat menjadi haram menurut syarak jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukan, seperti mewasiatkan arak atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. Selain haram wasiat begini tidak boleh dilaksanakan. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima bagian yang ditetapkan oleh syarak. Yang keempat, harus atau mubah. Hukum wasiat menjadi harus atau mubah sekiranya wasiat ditunjukkan untuk sahabat atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan syarah. Jika wasiat bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi, maka wasiat ini dianggap sunnah karena ia bertujuan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, hukumnya wasiat makruh. Wasiat adalah makruh sekiranya perwasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta mengeluarkan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat serta pewaris merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan ke arah kejahatan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apa ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.